Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Wulan Ramadanti dengan NIM 20090760016. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya membuat video pemaparan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Next. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas jurnal internasional yang berjudul Classification of Heart Using Backpropagation Neutral Network, atau klasifikasi denyut jantung menggunakan backpropagation neutral network. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yang perlu kita ketahui, backpropagation atau propagasi balik adalah salah satu dari jaringan saraf tiruan. Neutral network merupakan metode pelatihan yang terawasi supervised learning dengan jaringan multilayer dan memiliki ciri khusus meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Berikut ini adalah gambar dari backpropagation neutral network, yaitu yang di sebelah kiri itu jaringan multilayer neutral network dan yang sebelah kanan adalah ilustrasi nilai dan layer proses backpropagation, yaitu tanda panah yang hijau yang ke kanan itu adalah perhitungan maju dan yang ke kiri yang warna kuning itu adalah perhitungan yang mundur. Lalu di sini apa sih permasalahan yang dibahas pada jurnal ini? Nah, jurnal ini menyajikan teknik untuk memeriksa sinyal elektrokardiogram atau EKG dan juga membahas fitur untuk klasifikasi detak jantung, mengumpulkan data dari database MIT-IBIH. Detak jantung digunakan sebagai sinyal dasar dari parameter tertentu, diekstraksi dan disajikan ke BPN untuk klasifikasi. Next. Di sini ada poin-poin. Poin yang pertama itu adalah pengenalan atau introduction. Lalu yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang keempat itu adalah kesimpulan. Kita ke poin yang pertama, yaitu pengenalan atau introduction. Yaitu proses sinyal saat ini memainkan peran utama dalam analisis dan interpretasi sinyal EKG. Tujuannya pemrosesan sinyal EKG beragam dan terdiri dari peningkatan akurasi dan reproduktivitas pengukuran. Bila dibandingkan dengan pengukuran manual dan pengambilan informasi yang tidak tersedia dari sinyal melalui visual penilaian. Dalam berbagai situasi, sinyal direkam selama rawat jalan atau berat kondisi sedemikian rupa, sehingga sinyal kadang-kadang rusak oleh berbagai jenis kebisingan berasal dari proses fisiologis lain dari tubuh. Oleh karena itu, pengurangan kebisingan mewakili tujuan penting lain dan pemrosesan sinyal EKG. Elektrokardiografi berkaitan dengan aktivitas listrik sinyal jantung. Itu dipantau dengan menempatkan sensor di ekstremitas subjek. Itu adalah catatan asal dari propagasi potensial listrik melalui otot jantung. Ini sangat berguna dalam mendiagnosis gangguan jantung dengan representasi sinyal mereka. Next. Nah, ini adalah gambar dari struktur dari ECG waveform. Next. Yang poin kedua yaitu metodologi. Di sini diagram blok pada gambar di samping menjelaskan metodologi keseluruhan untuk klasifikasi detak jantung yang digunakan dalam penelitian ini. Keseluruhan memiliki berbagai langkah seperti data akuisisi, pra-pemrosesan, ekstraksi fitur, dan pelatihan jaringan syaraf. Next, jaringan pelatihan. Kemudian klasifikasi dilakukan dengan backpropagation network. Algoritma pembelajaran persepsi multilayer membutuhkan fungsi aktivasi yang dapat dibedakan, seringkali bersifat logistik. Fungsi yang digunakan nonlinear, monoton, meningkat, terdiferensiasi. Istilah backpropagasi berarti propagasi mundur dari sinyal kesalahan melalui jaringan. Setelah menyebarkan pola melalui jaringan umpan maju.
Pola keluarannya adalah dibandingkan dengan target yang diberikan dan kesalahan setiap unit output dihitung. Kesalahan ini adalah disebarkan mundur ke lapisan input propagasi, back propagasi. Akhirnya kesalahan ini digunakan untuk mengubah bobot. Jaringan saraf propagasi balik (BPNN) memungkinkan perolehan praktis dari informasi pemetaan input atau output dalam jaringan multilayer. BPNN melaksanakan pencarian penurunan gradien untuk memakan kesalahan kuadrat rata-rata MSE antara yang diinginkan output dan output aktual dari jaringan dengan menyesuaikan bobot. Propagasi kembali algoritma sangat tepat untuk sebagian besar masalah klasifikasi karena karakteristik aturan data umum. Next, di sini ada poin ketiga, ada hasil dan pembahasan bahwa basis data dikumpulkan dari MIT BIH. Dalam makalah ini 34 sinyal digunakan untuk pelatihan dan dari 15 sinyal ini diambil untuk pengujian. Metode yang dicapai pembedaan antara detak jantung normal dan abnormal ini adalah diagnosis oleh jaringan saraf propagasi back propagation. Metode ini membuktikan waktu nyata parameter kinerja aplikasi dapat secara akurat menilai bahwa akurasi. Ini ada tabel, yaitu tabel klasifikasi, hasil klasifikasi, dan yang di sebelah kanan adalah parameter performa. Next. Jadi untuk poin terakhir yaitu kesimpulan, sinyal EKG yang diperlukan untuk analisis dikumpulkan dari artinya Visionet MIT BIH database di sinyal EKG beranotasi dijelaskan oleh file header text, yaitu berformat HEA, binary file berformat DAT, dan file anotasi biner. Basis data berisi 48 catatan, masing-masing berisi sinyal EKG 2 saluran selama 30 menit yang dipilih dari rekaman 24 jam dari 47 individu yang berbeda. Metode dikembangkan di bawah MATLAB. Karena penerapan transformasi wavelet dalam elektrokardiologi relatif baru di bidang penelitian, banyak aspek metodologis teknik wavelet akan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kegunaan klinis dari sistem pemrosesan sinyal baru ini. Bersamaan signifikansi, diagnostik, dan prognostik, teknik wavelet di berbagai bidang elektrokardiologi perlu ditetapkan dalam studi klinis besar. Sebagian besar algoritma yang ada memiliki deteksi QRS dengan ini mencapai akurasi 93,3%. Namun, jika sinyal EKG sistem pengukuran digunakan di area pengeluaran energi, andal, dan efisiensi algoritma dalam deteksi QRS sangat penting. Metode yang sangat sederhana dan cepat dapat diandalkan terdapat pada jurnal ini. Teknik ini sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan apapun perhitungan matematis yang kompleks seperti metode Fourier dan korelasi silang. Next. Oke, mungkin cukup ini saja yang dapat saya bahas dan paparkan di video ini tentang jurnal yang saya ambil, yaitu Classification of Heart Using Back Propagation Neutral Networks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.